Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua ya. Kali ini aku mau bercerita suatu kasus yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di kota Houston. Kisah seorang pelatih tinju yang akan dihabisi nyawanya oleh istrinya sendiri. Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Mr. Sosa hasn't been at work today? That's what they told me. I received a call today from Byron, and that's his friend His friend at work? at work. Okay. He called me today and he asked me for some information if I have talked to him. I said, well, no, I haven't seen him. I'm going to talk to him. We're going through the board. When's the last time you saw Mr. Sosa? We saw him on Wednesday 15th, the last day. He hasn't contacted you in the last 24 hours? No. When's the last time you checked your phone to make sure you don't have a missed call? Or are you like most people, you check your phone a lot? Oh, no, yeah, I have my phone with me all the time. Okay, Ms. Sosa, stand up please. You're under arrest. Okay, you're under arrest. Ramon Sosa lahir pada tanggal 1 Juni 1967 di San Juan, Puerto Rico. Dia menghabiskan 5 tahun pertamanya di pulau itu dan mengatakan kalau dia bangga menjadi orang Latin. Ibu dan ayahnya membesarkan dia dan ketiga saudaranya untuk menghargai nilai kebudayaan Amerika. Pada usianya yang ke-7, ayahnya mengajak keluarganya untuk pindah ke Amerika Serikat di kota Brooklyn. Ayahnya berharap anak-anak mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di Amerika, Ramon mulai mengembangkan minat kepada olahraga tinju. Setelah menghabiskan masa kecilnya berlatih tinju dengan ayahnya, dia pun mulai banyak bertarung di pertarungan amatir. Lalu Ramon pindah ke kota Texas. Dan di usianya yang ke-17, dia sudah menjadi petinju profesional. Walaupun pada akhirnya, dia berhenti dari karir tinju profesionalnya untuk kembali menyelesaikan pendidikannya. Ramon lalu menikah dengan seorang wanita dan memulai keluarganya sendiri. Mereka memiliki 3 orang anak. Lalu mereka menetap di kota Houston, Texas. Pernikahan pertama Ramon ini berakhir pada tahun 2000. Dan beberapa tahun kemudian, dia bertemu dengan Maria de Lourdes Dorantes atau yang biasanya dipanggil Lulu. Lulu adalah seorang ibu dari 2 anak yang berasal dari Meksiko, tetapi mendapatkan kewarganegaraan Amerika setelah menikahi Ramon. Mereka bertemu di klub salsa di kota Houston. Saat itu tiba-tiba Lulu yang lewat di depan Ramon tidak sengaja menginjak kaki Ramon dengan sepatu hak tingginya. Mereka pun berkenalan dan akhirnya menjalin hubungan. Lulu memperlakukan Ramon seperti raja saat mereka berkencan. Ramon benar-benar jatuh cinta dengan Lulu. Pasangan ini lalu menikah pada 15 Maret 2010. Anehnya sesaat sebelum pernikahannya, ibu mertua dari Ramon sempat mengucapkan peringatan mengerikan tentang putrinya itu. Waktu itu juga ibu mertuanya bilang ke Ramon kalau sekarang dia adalah masalahmu. Ramon kaget mendengar hal itu, tapi dia tetap senang bisa menikahi gadis pujaan hatinya. Segalanya berjalan dengan baik pada awalnya. Bahkan mereka membuka gym bersama bernama Woodlands Boxing and Fitness di tahun 2010. Lulu menjadi pelatih di sana sekaligus pengurus keuangan. Gymnya cukup populer dan bisa menghasilkan pendapatan sekitar $20.000 Amerika dalam sebulan, atau setara dengan 280 juta rupiah. Ramon juga memiliki sebuah tempat lain untuk berlatih tinju. Banyak anak dari geng dan anak yang mempunyai latar belakang bermasalah disalurkan untuk ikut berlatih melalui program tinju nirlaba. Ramon mengajari mereka bagaimana cara bertinju yang cepat ala Puerto Rico. Ramon dan istrinya menjalani kehidupan yang sukses secara finansial. Mereka mampu membeli rumah mewah, mobil, sepeda motor, serta sepatu dan jam tangan desainer. Tapi memasuki tahun ke-6 pernikahan mereka, segalanya mulai memburuk.
Lulu menuduh Ramon sering berlaku kasar kepada dirinya. Tapi tentu saja hal itu dibantah oleh Ramon. Di Maret 2015, Lulu menyewa seorang pengacara perceraian dan memulai proses perceraiannya. Selama proses perceraian, mereka berdua tetap tinggal di rumah yang sama, meskipun berbeda lantai. Dalam masa pengajuan itu, Ramon mengatakan istrinya saat itu menginginkan semua harta keluarga menjadi miliknya. Tetapi Ramon mengatakan kalau dia akan membagi rata harta mereka. Masalah lain muncul saat Lulu berdebat dengan putra sulungnya. Putra Lulu ini ingin menjadi pemimpin di dalam rumah. Tetapi Ramon, ayah tirinya, tidak setuju. Ramon mengatakan selama dia yang masih menyediakan makan di rumah itu dan putra tirinya masih tinggal bersama dengannya, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi Lulu sangat memihak kepada putra sulungnya itu. Lalu Ramon menceritakan juga dalam salah satu wawancaranya bagaimana dia mengetahui rencana itu. Ramon mengatakan ada seorang anak didik tinjunya yang merupakan mantan anggota geng bernama Mundo. Mundo ternyata adalah orang yang disewa oleh istrinya Ramon. Ternyata Mundo itu malah membela Ramon dan bersedia untuk merekam pertemuannya dengan Lulu. Ramon awalnya sangat syok mendengar kabar itu. Dia bingung sekaligus marah dan tetap harus menghadapi istrinya di rumah sekaligus berpura-pura tidak tahu rencana istrinya itu. Menurut Ramon, Lulu juga menghubungi sponsor dari program tinju nirlabanya. Dia menuduh Ramon melakukan penggelapan uang. Hal ini menyebabkan program itu terpaksa harus ditutup. Lulu juga memberitahu kepada teman dan kerabatnya kalau Ramon sering melecehkannya. Tetapi ibu Lulu dan putrinya tidak percaya hal itu. Mereka bilang mereka tidak pernah melihat Ramon memukul anggota keluarga termasuk Lulu. Ramon menyampaikan ke polisi tentang informasi tersebut. Tetapi pihak kepolisian bilang kalau mereka tidak dapat mengambil tindakan karena itu hanya percakapan saja, bukan suatu bukti yang konkret. Akhirnya Ramon dan temannya mencoba untuk mengambil tindakan sendiri dan membuat suatu rencana. Rencana yang beresiko tapi cukup cerdik untuk menyelamatkan dirinya. Ramon tahu kalau Lulu ingin menyingkirkannya karena jika dia meninggal setelah perceraiannya selesai, istrinya itu tidak akan mendapatkan uang simpanan Ramon untuk masa pensiunnya. Lulu menganggap Ramon adalah uang pensiunnya. Akhirnya dia pun menjalankan rencananya dengan membeli 2 telepon genggam yang baru. Ramon pun berpura-pura menjadi orang yang akan disewa untuk menyingkirkan dirinya sendiri. Begitu Lulu memberikan uang sebesar $100 Amerika kepada Mundo sebagai uang untuk membeli senjata, Ramon dan Mundo langsung pergi ke polisi. Pihak polisi pun akhirnya mau membantu Ramon dalam rencananya untuk menjebak istrinya. Pada 20 Juli 2015, Lulu bertemu dengan salah satu anggota polisi yang menyamar sebagai orang yang mau disewanya. Lulu membayar lagi dengan uang $500 Amerika atau setara 7 juta rupiah, cincin pernikahan Ramon, dan beberapa jam tangan untuk menyingkirkan Ramon. Ramon Sosa bekerja sama dengan penyelidik untuk memalsukan kematiannya sendiri. Dia harus berbaring di tanah yang sudah digali untuk menjadi kuburannya, dengan memakai riasan di muka yang menyerupai luka tembakan di atas pelipis kanannya. Polisi belajar make up dengan melihat video tutorial make up di YouTube. Lalu polisi menarik tangan Ramon ke bawah punggung seolah-olah tangannya terikat ke belakang. Ramon juga tidak mengenakan pakaian apapun kecuali pakaian dalamnya saja. Kemudian setelah difoto, Ramon harus menghilang selama 3 hari untuk bersembunyi dari teman dan keluarganya. Pada saat Ramon berbaring di liang lahatnya itu, disitulah dia sadar kalau Lulu tidak pernah mencintainya. Pada 23 Juli, Lulu bertemu lagi dengan petugas yang menyamar itu. Dan setelah mengkonfirmasi dengan melihat foto Ramon yang sudah meninggal, dia pun melakukan pembayaran lagi sebesar $1.000 Amerika. Lalu dengan tanpa emosi, dia sempat bertanya tentang kejadian detailnya. Polisi mengatakan kalau Ramon sempat berusaha menyelamatkan dirinya. Setelah Lulu memastikan kalau Ramon telah benar-benar meninggal, dia pun tertawa. Sehari kemudian seorang polisi datang menemuinya di gym, mengatakan kalau mereka menerima laporan kalau Ramon menghilang. Tapi Lulu bilang kalau dia tidak tahu di mana Ramon berada sekarang. Dan polisi pun mendapati kalau Lulu berbohong kepada pihak kepolisian. Dia pun langsung ditangkap di depan ibu dan putrinya. Ramon mengatakan kalau dia menyesal melihat istrinya di penjara karena kejahatan itu.
Dia pikir pernikahan mereka akan berakhir bahagia dan akan menghabiskan sisa hidup mereka bersama. 15 bulan kemudian, di Oktober 2016, Lulu mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 2 itu, dan dia pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Lulu juga ditolak untuk pembebasan bersyarat, tetapi akhirnya dia memenuhi syarat untuk persidangan pembebasan bersyarat yang baru pada September 2020. Lulu sekarang masih berada di penjara negara bagian di Gatesville, Texas. Setelah kejadian itu, Ramon membuat satu buku yang berjudul I Walk on My Own Grave. Buku ini berisi motivasi kepada para suami yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Ramon berkata apapun pelecehannya, segeralah cari bantuan. Dan dia merasa sangat bersyukur masih bisa hidup saat ini. Ramon baru-baru ini juga menyatakan bangkrut dan telah pindah dari rumahnya. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil dan menyimpan semua harta yang tersisa di dalam sebuah berangkas, yaitu sebuah jam tangan dan sedikit uang tunai yang dulunya dipakai Lulu sebagai uang muka untuk menyewa pembunuh bayaran. Ramon juga sering bertanya-tanya sendiri, apakah Lulu sengaja menginjak kakinya di klub malam saat itu? Well, sekian cerita kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus Ramon Sosa ini? Apa benar dia memang sudah diincar oleh Lulu sejak kejadian di klub salsa itu? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.